Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang Bapak sayangi dan sekaligus Bapak banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mengevaluasi dan mengkoreksi apa yang sudah Ananda lakukan pada minggu kemarin, yaitu kerja kelompok. Kemarin hampir semuanya sudah benar tentang pembagian besaran ya, berdasarkan satuannya yaitu besaran pokok dan besaran turunan, termasuk memberikan contoh-contohnya. Hampir semuanya lengkap dan bisa. Ini contoh besaran pokok, kemudian ini besaran turunan sesuai dengan permintaannya kemarin sebanyak 7 contoh besaran turunan sebagaimana contoh besaran pokok. Walaupun ya banyak pula yang memberikan contohnya tidak sejumlah itu. Tidak apa-apa, yang penting bisa memberikan contohnya. Nah, itu pembedaan atau membedakan besaran berdasarkan satuan. Itu sudah dipelajari di SMP. Nah, sekarang di SMA ditambah lagi membedakan besaran berdasarkan arah. Yaitu ada besaran yang punya nilai dan arah disebut besaran vektor, sedangkan besaran yang hanya mempunyai nilai saja disebut besaran skalar. Contoh besaran skalar tinggal ambil dari besaran pokok saja, itu ya, karena itu semuanya tidak punya arah. Dan ya ditambah tentunya dari besaran turunan yang tidak punya arah. Sedangkan besaran vektor contohnya sebagaimana yang terlihat di sana ya, selain yang diambil oleh besaran skalar, yaitu besaran turunan yang lain yang mempunyai arah seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Besaran yang lainnya nanti seiring dengan Ananda menjalani kelas 10, kelas 11, kelas 12 akan bertambah lagi perbenarannya tentang besaran vektor. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang materi yang baru di SMA yaitu dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah besaran atau cara menyatakan besaran turunan berdasarkan besaran pokoknya. Besaran pokok kan ini semuanya sudah tahu, sudah bisa tadi memberikan contohnya. Nah, sekarang ditambah satu kolom lagi, yaitu simbol untuk dimensi. Di kolom paling akhir ya, ditambahkan. Nah, ini simbol-simbolnya, namun yang harus Bapak ingatkan, aturannya menuliskan dimensi itu harus menggunakan huruf kapital dan diberi tanda kurung siku. Nah, kemarin masih banyak yang menuliskannya dengan kurung biasa. Serta ada pula yang menuliskannya dengan huruf kecil atau bukan huruf kapital. Yang dicetak hitam itu sengaja memberitahu ya, bahwa 3 besaran tersebut dimensinya mudah diingat karena diambil dari bahasa asalnya, seperti panjang asalnya long, ya diambil huruf pertamanya L. Masa yaitu berasal dari mes, maka huruf pertama M dijadikan lambang dimensi. Demikian pula waktu, time gitu ya, maka T-nya dijadikan simbol atau lambang dimensi. Sedangkan yang lainnya tidak seperti itu, seperti suhu. Nah, itu simbolnya dengan huruf 0 yang dicoret, itu huruf Yunani ya, disebutnya itu theta. Theta. Sebagaimana Ananda sudah belajar di SMP, ada alfa, ada beta, ada delta, ada lambda. Nah, ini salah satunya adalah theta, dijadikan simbol atau lambang dimensi. Nah, perhatikan sekali lagi cara menulisnya, huruf kapital dan diberi tanda kurung siku. Sekarang langsung ke contoh dimensi besaran turunan.
yang sudah kita kenal dulu di SMP ya, luas. Apa luas tuh? Ya, panjang kali lebar. Namun karena sekarang berbicara besaran, jadi luas itu adalah besaran panjang kali besaran panjang. Karena dilihat pada tabel yang tadi tidak ada besaran lebar ya, karena lebar, panjang, tebal, tinggi, diameter, nah itu semuanya termasuk besaran panjang. Maka dimensi luas adalah dimensi besaran panjang kali dimensi besaran panjang, yaitu L kali L. Nah, ini harus digabung karena penulisan begini kurang sederhana, harus disederhanakan jadi L pangkat 2. Kemudian volume. Masih ingat volume itu apa? Ya, luas kali tinggi ya. Berarti dimensi volume, dimensi luas kali dimensi panjang lagi. Berarti L pangkat 3. Kecepatan, yaitu perpindahan per waktu. Berarti dimensi kecepatan adalah dimensi besaran, ya perpindah itu adalah besaran panjang kan ya, dibagi besaran waktu, yaitu L per T. Namun sekali lagi aturan yang ketiga untuk dimensi, yaitu tidak boleh menulis ke bawah seperti ini, simbol-simbolnya harus sejajar. Nah, berarti T itu di bawah harus naik sejajar dengan L, maka jadi pangkat min 1. Nah, sebagaimana 1/10 bisa dijadikan 10, tapi 10 pangkat min 1. Ini harus diingat contoh dimensi yang ini, karena yang lainnya dasarnya dari sini. Seperti percepatan. Percepatan itu kan perubahan kecepatan per waktu. Berarti dimensi percepatan ya dimensi kecepatan dibagi dimensi waktu. Berarti LT min 1 per T. Jadi LT pangkat min 2. Gaya itu kan massa kali percepatan. Nah, tadi dimensi percepatan adalah LT min 2, maka gaya dimensinya tinggal kalikan M. Jadi M LT pangkat min 2. Kemudian contoh lain, energi kinetik. Ini yang agak beda. Bapak berikan contohnya. Energi kinetik, masih ingat di SMP rumusnya apa? Ya, setengah mv kuadrat. Terus dimensinya apa? Nah, ini ada bedanya ya, setengah. Ada angka setengah. Setengah itu bukan besaran, maka tidak punya dimensi. Jadi dimensi energi kinetik langsung ke dimensi massa kali dimensi kecepatan dikuadratkan. Dimensi massa ya M, dimensi kecepatan LT pangkat min 1, dan ini dikuadratkan. Begitu ya, jangan lupa. Dikuadratkan semuanya, berarti M, L-nya kuadrat, T pangkat min 1 dikuadratkan jadi T pangkat min 2. Demikian anakku contoh analisis dimensional. Mungkin Anda bertanya untuk apa belajar analisis dimensional? Nah, ini ada dua kegunaannya ya. Yang pertama untuk mengecek benar atau tidaknya, tepat atau tidaknya sebuah persamaan atau rumus. Misalkan kita punya rumus jarak tempuh adalah kelajuan kali waktu, atau perpindahan adalah kecepatan kali waktu. Maka kita analisis, kita cek dimensi ruas kiri dan ruas kanannya. Bila sama berarti rumus tersebut benar. Dimensi V kali T, V itu kecepatan, berarti LT pangkat min 1 kan ya. T pangkat min 1 kali T dimensi waktu berarti T besar. T-nya ada 2, gabungkan jadi 10. Jadi T pangkat 0 kan ya. T pangkat 0. Bilangan pangkat 0 berapa? Ya 1 kali L. Ya L. Tuh. Dimensi S itu perpindahan, berarti dimensi besaran panjang. Ya L. Nah, sekarang lihat. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan dimensinya sama. Berarti rumus tersebut sudah benar. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kegunaan yang kedua adalah untuk mengungkapkan adanya hubungan kesetaraan antara dua besaran yang seperti tampak berbeda. Misalkan energi kinetik dengan usaha. Energi kinetik dari kan rumusnya setengah mv kuadrat. Usaha di SMP juga sudah tahu, yaitu F kali S, gaya kali perpindahan.
Dimensi energi kinetik barusan masih ingat ml kuadrat T pangkat min 2. Nah, sekarang dimensi usaha. Berarti dimensi gaya kali dimensi perpindahan. Perpindahan itu besaran panjang. Gaya tadi sudah tahu dimensinya itu massa kali percepatan ya. Berarti dimensi massa kali dimensi percepatan. Yaitu M LT pangkat min 2 kalikan L. L ada 2, gabungkan menjadi M L kuadrat T pangkat min 2. Sekarang lihat dimensi energi kinetik dengan energi usaha. Bagaimana? Ternyata sama ya dimensinya. Berarti kedua besaran tersebut karena memiliki dimensi yang sama, berarti terdapat hubungan kesetaraan. Maka keduanya dapat diberi satuan yang sama, yaitu Joule, dan kedua besaran tersebut bisa dioperasikan. Maksudnya bisa dijumlahkan dan dapat pula dikurangkan. Nah, sekarang koreksi tentang konversi yang kemarin. Ada beberapa kelompok yang keliru menjawabnya. Padahal ini kan sudah diajarkan sejak SD tentang sistem metrik ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, itu saja ya modalnya, tinggal gunakan. Ya, gampang ini ya cara mengerjakannya. Karena di sana ada 36 km per jam mau diubah jadi meter per sekon dalam sistem SI, sistem internasional. Maka langkah awal tuliskan dulu angkanya, baru kita berpikir bagaimana mengubah kilometer ke meter dan jam ke sekon. 1 kilometer berapa meter? Ya, betul, 1000. 1 jam berapa sekon? Ya, betul, 3600. Nah, setelah itu ya tinggal hitung biasa. Itu secara matematik atau boleh pula dengan metode coret-coret ya, maksudnya dibagi. Ini 36, di bawah ada 36, 36 bagi 36, ya 1 kan ya. Di atas ada 100, di bawah 100, 100 bagi 100, 1. Maka yang sisa adalah angka 10. Jadi 10 meter per sekon hasilnya. Artinya bahwa 36 km per jam setara atau sama dengan 10 meter per sekon dalam sistem internasional. Nah, contoh yang lain yang agak beda lagi. Nah, ini 15 gram per cm kubik. Berapa bila dinyatakan dalam SI, artinya dalam kilogram per meter kubik? Ya, gampang saja. Seperti biasa, tulis dulu angkanya, berarti 15, baru berpikir perubahan gram ke kilogram, dan perubahan cm kubik ke meter kubik. Hanya yang harus Bapak ingatkan, suka banyak yang keliru, ingatnya cm ke meter, padahal ini kubik. 1 cm kubik itu artinya kan 1 cm kali 1 cm kalau 1 cm. Gitu. Artinya, ya 1 cm kubik itu bukan 10 pangkat min 2, tapi 10 pangkat min 2 dipangkatkan 3, jadi 10 pangkat min 6. Di atas gram ke kilogram berapa? Ya, 10 pangkat min 3, di bawah 10 pangkat min 6, berarti di bawah dengan di atas dicoret, istilahnya ya, dibagi, jadi tinggal 10 pangkat min 3 di bawah, naikkan ke atas jadi positif. Maka di sini isinya adalah 15.000 ya, kilogram per meter kubik. Demikian anak-anakku tentang konversi satuan. Sekarang kita lanjutkan. Karena tadi sudah ada awalan ya, kilo begitu ya, maka awalan-awalan yang lainnya harus Anda hafalkan ya, seperti pada tabel yang terlihat. Diawali dengan kilo, ini sudah akrab ya, 10 pangkat 3. Kemudian mega juga kan sering dipakai pada IT kan ya, misalkan foto sekian megabyte. Nah, mega itu 10/6. Kemudian giga, ya ini juga sama, sudah akrab, sudah biasa. Itu yang besar-besar ke atas, yang kecil ke bawah. Ini mili, mikro, nano, piko, femto, atom. Ya, yang terakhir yang Bapak koreksi yaitu tentang alat ukur. Tapi semuanya sudah bisa. Pada umumnya ya, walaupun ada 1-2 kelompok yang keliru. Kemarin diberikan gambarnya, gitu ya. Pada bisa menjawab gambar ini untuk apa, gitu ya. Nama alat ukurnya apa.
Nah, di antara yang ada pada tabel ini, nanti yang dicetak warna hitam ini akan diterangkan pada pertemuan yang akan datang. Karena pertemuan yang akan datangnya lagi, ya kita akan praktek, mencoba sendiri menggunakan alat tersebut, dan harus bisa menyatakannya hasil pengukurannya. Demikian anak-anakku pembahasan tentang besaran dan pengukuran pada pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.